Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan mata kuliah literasi data dan AI pada analisis water treatment plan. Dengan anggota kelompok ada Jessica, Izah, dan saya sendiri, Aulia Zafira. Lalu untuk latar belakangnya, jadi WTP itu merupakan salah satu pengolahan air baku menjadi air bersih melalui berbagai proses seperti koagulasi, filtrasi, dan disinfeksi. Yang dimana ini berfungsi untuk menghasilkan air bersih. Lalu hubungan antara literasi data dan AI dan WTP itu adalah untuk meningkatkan efisiensi WTP dengan menganalisis data secara mendalam untuk memprediksi kualitas air. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Lalu ini adalah parameter terpilihnya. Data yang akan kami analisis merupakan data water treatment plan pada tahun 1990 hingga tahun 1991 dan terdiri atas 527 baris dan 38 parameter. Data ini diperoleh dari dataset water treatment plan yang tersedia secara publik melalui machine learning repository. Linknya terdapat pada PPT. Jadi dari 38 parameter kami hanya memilih 6 parameter, yang dimana jenisnya adalah numerik. Lalu ini adalah salin numerik awal yang sebelah kiri kami dapatkan menggunakan Python, sebelah kanan kami dapatkan menggunakan Excel. Lalu di sini juga terdapat histogram yang kami dapatkan menggunakan Python. Sebelah kiri terdapat tabel dan sebelah kanan merupakan grafiknya. Ini merupakan tabel distribusi data. Sebelah kiri itu ada skewness dan kurtosis untuk setiap parameternya. Lalu ini menggunakan Excel. Lalu preparasi data. Yang pertama itu adalah penanganan outlier. Penanganan outlier kami menggunakan metode IQA. Lalu untuk mendeteksi pecahan kami juga memvisualisasikannya menggunakan boxplot, di mana sebelah kiri ini Python dan sebelah kanan ini ada Excel untuk parameter DBOE. Ini untuk parameter DBOS, ini untuk parameter DQOE, ini untuk parameter DQOS, ini untuk parameter SSE, dan ini untuk parameter SSS. Jadi total outliers yang kami dapatkan adalah 47 outliers. Dan outliers ini akan kami hapus dan kami ganti datanya sama seperti kami mengisi missing values. Lalu yang kedua itu adalah pengisian missing data. Lalu step pertama adalah mengetahui kolom mana yang datanya hilang. Kami menggunakan Python dan juga Excel. Dan jika kami menggunakan Python, kami menggunakan library missing node dan library matplotlib. Dan jika kami menggunakan Excel, kami pertama itu mencari data yang hilang menggunakan rumus CONIF. Lalu yang step kedua mengetahui korelasi antara data yang hilang. Untuk Python menggunakan library yang sama, sedangkan Excel kami menggunakan regresi linear untuk mengetahui korelasinya. Lalu untuk step ketiga mengklasifikasikan jenis data yang hilang berdasarkan nilai korelasi. Di sini kami menggunakan Python. Yang dimana di sini berfungsi hanya untuk mengklasifikasikan jenis data yang hilang. Di mana jenis data yang hilangnya adalah MAR atau missing at random. Lalu step keempat yaitu menggunakan metode imputasi regresi linear lokal. Ini untuk mengisi data yang hilangnya. Selanjutnya, transformasi box chocks dari data water treatment plan. Alasan dilakukannya transformasi data ini dikarenakan distribusi datanya masih tidak normal. Masih terdapat data yang menceng serta kurtosisnya tidak stabil. Oleh karena itu, untuk membuat data normal dilakukan normalisasi menggunakan metode box chocks. Alasan pemilihan metode ini yaitu setelah dicoba dalam berbagai metode transformasi, metode box chocks inilah yang berhasil menormalkan semua distribusi parameter. Nah, kami melakukan transformasi box chocks ini dengan dua metode, yaitu yang pertama metode Python dan yang kedua metode Excel. Berikut merupakan codingan yang dilakukan di Google Colab untuk menghasilkan nilai box chocks. Nah, lalu berikut merupakan step yang kami lakukan untuk mendapatkan transformasi data di Excel. Nah, setelah transformasi, data menjadi lebih normal, seperti pada tabel berikut. Selain itu, kami juga menangani outliers agar tidak mempengaruhi analisis statistik. Berikut merupakan visualisasi histogram dengan outliers dan tanpa outliers. Yang atas ini merupakan data DBOE, yang kedua ini histogram perbandingan DBOS sebelum dan sesudah. Lalu terdapat DQOE sebelum dan sesudah, di bawah ini terdapat DQOS sebelum dan sesudah. Dan yang terakhir terdapat SSE sebelum dan sesudah, dan juga SSS sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada akhir dari water treatment plan. Setelah menangani missing data, outlier, serta data yang tidak dinormalisasikan, kami membuat exploratory data analisis akhir berupa rata-rata, median, modus, nilai minimum, dan nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 3, serta interquartile range dari semua parameter. Lalu terdapat skewness akhir, yaitu DBOE positif, DBOS simetris, DQOE positif, DQOE simetris, SSE positif, dan juga SSS positif. Lalu terdapat nilai kurtosis, dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, visualisasi data. Berikut merupakan visualisasi data dari diagram batang. Ini visualisasi DBOE, ini visualisasi DBOS, lalu terdapat visualisasi DQOE, DQOS, lalu visualisasi SSE, di kanan ini ada SSS. Nah, selanjutnya ini merupakan visualisasi dari diagram garis. Di kiri ini ada DBOE, di kanan DBOS, lalu DQOE, di kanan ada DQOS, dan yang terakhir ini SSE serta SSS. Lalu visualisasi yang ketiga yaitu diagram sebar. Ini merupakan visualisasi dari DBOE, ini DBOS, ini visualisasi DQOE, lalu di kanan ini visualisasi DQOS, di kiri ini visualisasi SSE, dan di kanan visualisasi SSS. Dan yang terakhir visualisasi berupa diagram lingkaran. Di kiri ini terdapat visualisasi diagram antara DQOE dengan maksudnya DBOE dengan DBOS, lalu di kanan ini DQOE dengan DQOS, dan yang terakhir ini visualisasi SSE serta SSS. Saya Jessica Natasha Kang dengan NIM 1532403 akan menjelaskan bagian selanjutnya. Jadi di sini ada analisis korelasi di mana ditampilkan dalam heat map. Di sini kita lihat ya ada warna merah sampai ke biru. Nah, semakin ke atas warna merah itu korelasinya semakin kuat. Artinya kalau biru itu korelasinya lemah. Terus di sini hubungan antar variabel bisa kita gambarkan dengan scatter plot. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada sebaran datanya dan juga ada garis regresi linearnya. Di sini ada warna merah dan juga ada warna oranye. Merah ini menandakan training dan oranye ini menggambarkan testing. Untuk semua variabelnya itu dihubungkan satu-satu dan untuk detailnya ada di laporan. Nah, untuk pasangan variabelnya sendiri berikut adalah persamaan regresi dan korelasinya. Dari sini kita simpulkan bahwa untuk DBOS dan DQOS itu memiliki korelasi positif paling kuat yaitu di angka 0,78. Sedangkan yang paling lemah itu adalah
DBOS dan SSE di angka 1,18. Di sini semuanya berkolerasi positif atau berbanding lurus. Nah, lalu di sini ada regresi linear prediksi versus aktual. Untuk membuatnya, jadi di Excel itu ada data analisis. Nah, sekarang saya kasih contoh buat yang testing. Di sini, yang A ini saya taruh data testing, dan sisanya seperti DBOE, DBOS, dan lain-lain. Selanjutnya, saya pencet yang ada di data, terus di analisis data. Pilih yang regression, terus isi. Yang ini untuk parameter yang ingin diprediksi, sisanya adalah variabel lain. Terus di sini, kita centang residual dan standardized residual untuk mencari nilai MSE dan RMSE. Residual plots dan line fitnya juga buat grafik error dan juga hubungan antar variabel. Terus di sini, muncullah seperti ini. Nah, MSE dihitung dengan residuals yang ini, itu di average, dan jangan lupa dikuadratkan semuanya. Terus di sini, RMSE tinggal diakarkan dari MSE. Nah, lalu untuk membuat grafik ini tinggal ke insert dan scatter. Lalu, di sini keluarlah persamaannya. Lalu, selanjutnya, untuk variabel grafik fit ini, saya tampilkan semua persamaannya, lalu saya hitung. Jadi, didapatlah persamaan ini, terus saya tambahkan dan saya bagi 5. Didapatlah persamaan dengan ngaruh 5 variabel. Lalu untuk codingannya, ini bisa dilihat, mengimport library dulu, lalu data frame isinya box box itu, terus pakai for supaya ini pengulangannya dan codingannya singkat. Di train dulu datanya, ingat training 80%, testing 20%. Lalu dinormalisasi dengan standard scalar, lalu model regresi linear, lalu ini ada nilai RMSE, R kuadrat, MAE, dan lain-lain. Lalu ditampilkan dalam plot. Berikut adalah grafiknya, ada di Excel dan juga Python-nya. Selanjutnya ada analisis prediktif. Jika dilihat di sini menggunakan import dulu data frame seperti tadi, cuma permodelannya digunakan linear regression dan juga random forest regressor. Nah, supaya memudahkan kita untuk menginput nilai apa saja yang kita inginkan, kami membuat website untuk memasukkan datanya dalam Canva AI. Terus selanjutnya di sini untuk prediksi di Excel cukup menggunakan persamaan regresi tadi dan juga dengan kelima variabel ini. Berikut ada cara hitungnya dan berikut adalah persamaan akhirnya. Untuk analisis komparasi, ada 3 poin, dari grafik udah dibahas. Yang 2, itu kita tahu bahwa pencilan di Excel itu lebih banyak dibanding Python, berarti lebih mendetail untuk data yang notabene kecil ya, hanya 500 garis. Terus ada yang ketiga, untuk perbandingan RMSE dan R kuadratnya cuma beda rata-rata beda koma doang, jadi cukup sama. Terus kesimpulannya, Excel itu lebih bagus untuk data yang notabene kecil, sedangkan kalau Python untuk data yang lebih kompleks. Terus ada kesimpulan, untuk distribusi datanya, memang banyak yang kanan dan tajam, sehingga kami ganti buat analisis, tapi buat visualisasi, kami tetap pakai yang ada pencilan supaya tidak menghilangkan informasi. Terus ada korelasi Pearson-nya, tadi udah jelasin juga bahwa yang paling tinggi DBOS dan GQOS. Terus di sini ada komparasi supervised learning sama Excel, seperti tadi, Python itu lebih cocok di data yang kompleks, Excel itu di data yang kecil dan mendetail. Sekian untuk dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih.